Assalamualaikum. Ayo, wajahnya mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Ibu himbau ke kalian untuk menampakkan wajahnya dulu, kameranya di-on-in. Kalau tidak, nanti isinya hanya burung zil aja. Jadi yang tampil di rekaman itu hanya, nah gitu dong ya, hanya wajahnya yang on kameranya. Kalau enggak yang kelihatan hanya eh, apa tuh namanya NF ya, sama anime-anime kamu yang ada di profilnya. Baik anak-anak, sudah jam 6 lewat 45 menit seperti jadwal yang kita share di WA ya. Harapan Burumzil, kamu sudah membaca materinya seluruhnya. Karena kita kan pelajarannya mulai dari jam 6 lewat 30, ya kan? 15 menit, Ibu harap kalian sudah membaca semuanya. Nah, materi ini merupakan materi terakhir dari bab hutang piutang. Ya, jadi kita sudah belajar hutang piutangnya, ya, chordnya, kemudian belajar gadai dan bor, hutang piutang yang menggunakan jaminan, dan sekarang kita akan belajar tentang hiwalah. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi, kalau kalian belajar jangan hanya baca LKS ya. Silahkan dibaca buku yang kalian pinjam dari perpustakaan dan dibaca juga e-book yang sudah pernah Ibu kirim. Kalau e-booknya sudah nggak ada, nanti Ibu kirim lagi. Ya, karena itu adalah paket resmi yang diterbitkan oleh Kemenak. Kalau yang kalian pinjam dari perpustakaan, itu buku terbitan Toha Putra kan ya? Nah, itu sebagai buku pendamping atau buku referensi. Nah, sekarang anak-anak, hiwalah itu berasal dari bahasa Arab pastinya ya. Itu artinya pindah. Pindah ya. Nah, apa maksudnya pindah? Nah, maksudnya adalah adanya pemindahan hutang ya. Jadi hutangnya dialihkan anak-anak. Nah, kalau kalian sudah baca materinya, pasti kalian mengerti. Nah, kalau rukun syarat gitu, silahkan kalian baca sendiri ya. Istilah-istilahnya kalian hafalkan. Ada muhal alai, ada muhil gitu kan ya. Itu dihafalkan ya. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau langsung ke dalilnya. Yuk, ini nabahan. LKS-nya sudah siap kan? Nabahan? Ayo speakernya dinyalain. Bentar, Nabahan. Bu. Oke. Nabahan. Coba dalil yang ada di LKS halaman 11 dibaca. Sebenarnya ada anak-anak dalil yang agak panjang tapi ada di e-book. Takutnya kalian belum mengeprint atau belum membacanya ya. Atau kalian justru Google Meet-nya pakai HP jadi belum bisa buka. Kita tunggu nabahan ya. Sambil menunggu nabahan, Ibu terangkan bahwa kita ini sedang direkam, mohon yang belum menampilkan wajahnya, ya. Anak-anak, kalian jangan lupa ya absennya di e-learning. Nabahan, sudah siap? Udah, Bu. Oke, ayo wajahnya Nabahan. Nah, yuk dibaca coba. Hadisnya dibaca. Matlul ghaniyatul mun faida uhilla ahadukum ala mali'in falyahtal. Rawahu Falyahtal. Ahmad. Falyahtal. Ya, artinya Rawahu Ahmad. Artinya, lalaikan pembayaran utangnya bagi orang yang mampu membayar utang adalah perbuatan aniaya. Maka apabila salah seorang dari kamu mengalihkan utangnya kepada orang lain, hendaklah diterima pengalihan itu asalkan yang menerima pemindahan itu sanggup membayarnya. iya. Hadis riwayat Ahmad nomor 95-94.
Bukan 959, itu 9.000. Ya, Eh, 9.000. Hadisnya ribuan anak-anak, bukan 9594 ya. Oke, terima kasih Nabahan. Jadi iya. anak-anak, pada dasarnya seseorang yang berhutang seperti yang pernah Ibu terangkan sebelumnya, itu harus ada niat untuk membayar. Ya, karena kalau sudah ada niat untuk membayar, sama Allah akan dimudahkan rezekinya supaya bisa kebayar hutangnya. Ya, itu rumus. Nah, ketika benar-benar sudah ada, langsung bayarkan. Karena kalau tidak, katanya Nabi, termasuk orang yang aniaya. Aniaya itu bahasa Arabnya dolim. Ya, jadi ketika sudah ada uang buat bayar hutang, itu langsung bayarin. Kalau tidak, dia termasuk orang yang dolim berdasarkan hadis tadi. Nah, terkecuali belum ada. Nah, kalau belum ada, ini ada solusi, anak-anak, ada solusi. Solusi namanya hiwalah. Nah, hiwalah itu hukumnya mubah. Pengalihan hutang itu hukumnya boleh. Boleh maksudnya bagaimana? Nih langsung Ibu kasih contoh ya. Misalnya Zakia, ya. Zakia punya hutang ke Burumzil, ya, punya hutang. Zakia punya hutang misalnya 1 juta. Burumzil, saya punya hutang ini. Janjinya mau bayar bulan depan, bulan Februari, gitu kan ya. Nah, ternyata Zakia ini bulan Februari belum bisa. Misalnya, Assalamualaikum Burumzil, ini saya besok harus bayar hutang. Ternyata saya belum ada gitu. Waduh, bagaimana Zakia? Ibu juga perlu gitu kan ya. Oh gitu ya Bu Rumsil ya. Iya, bagaimana ya kalau misalnya nih perhatikan, ibu mau pinjam ke Keisha, ya, mau pinjam ke Keisha 1 juta, nanti kamu bayarnya ke Keisha, gitu. Ya, oke gitu ya. Ibu telepon Keisha, Keisha, ini begini, Zakia kan punya utang ke ibu, janjinya sih mau bayar besok, cuman dia belum ada. Tapi posisinya ibu ini lagi butuh duitnya. Kamu ada nggak duit 1 juta? Nanti biar Zakiyah yang bayar ke kamu, gitu. Nah, itu namanya pengalihan hutang. Kalau Keisha oke Bu, nah itu namanya pengalihan hutang. Jadi Zakiyah tidak ada kewajiban bayar ke ibu tidak ada kewajiban bayar ke Keisha. Yang ada nanti hutangnya Zakiyah ke Keisha. Nah, kalau deal 3 orang ini itu namanya pengalihan hutang, ya. Dan itu boleh. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, untuk menghindari percekcokan di akhir riwayat hutang ini harus tetap ditulis, dirinci bahwa ketika ibu ngutang ke Keisha itu harus dirinci bahwa Zakia punya hutang ke Burumzi 1 juta. Karena belum bisa bayar, maka Keisha membayarkan hutang Zakia ke Burumzil. Berarti Zakia sekarang yang punya hutang ke Keisha 1 juta. Itu ditulis, tanda tanganin bertiga. Kalau perlu, kalau uangnya gede, pakai saksi. Nah, kalau sudah ada kertasnya anak-anak, ibu pegang, Zakia pegang, Keisha pegang, aman. Ya, aman. Keisha mau nagih ke ibu punya. Kan dulu ibu pernah bilang Keisha bahwa ini hutangnya Zakia gitu. Dan kamu sudah setuju. Kalau misalnya Keisha mau nagih ke Zakia itu enak juga. Zakia inget gak dulu kamu ada hiwalah, gini gitu ya. Kalau sama-sama pegang surat aman. Ah, yang suka terjadi di khususnya yang pertemanannya sudah seperti saudara itu anak-anak ya, itu mengabaikan perintah Allah untuk mencatat hutang, ya. Perasaannya pada saat itu, orang udah dia sohib saya Bu, teman baik saya gitu kan, udahlah CS banget, udah terserah dia ini, jangan ya, jangan diabaikan, itu tetap ditulis. Oke, itu namanya pengalihan hutang yang bersyarat, yang mukoyat ya, hiwalah mukoyat. Nah, Bahan, kenapa kamu? Ayo kameranya onin. Nah, kemudian sekarang ada yang jenis kedua adalah hiwalah mutlakoh. Mutlakoh itu maksudnya bagaimana? Hiwalah yang nggak ada syarat. Misalnya nih, tadi
Zakia gagal bayar, misalnya. Zakia, Burumzil, ini saya belum ada Burumzil gitu kan ya. Oke Zakia, tapi bagaimana ya Zakia ya, saya kan perlu gitu kan ya. Habis itu Zakia pergi ke Intan misalnya. Intan, kamu ada duit gak gitu? Kenapa? Saya harus bayar hutang nih ke Burumzil. Oh, oke Zakia, aku yang bayarin ke Burumzil. Kamu udah usah bayar ke aku. Ya, misalnya ditanggung sama Intan, nanti aku yang bayar ke Burumzil. Ya, jadi tinggal bertiga nih, telepon, video conference atau bagaimana, atau datang ke rumah ketemuan. Zakia bilang, Burumzil, saya kan nggak bisa bayar hutang saya ke Burumzil, tetapi hutang saya sudah mau ditanggung sama Intan. Sudah ditanggung sama Intan. Oh begitu, bener Intan? Iya Burumzil. Nah, ya udah, bikin surat bahwa ada pengalihan hutang. Sekarang hutangnya Zakia akan ditanggung oleh Intan. Itu namanya hiwalah mutlakoh. Tidak ada syarat. Ya, kalau yang pertama tadi bersyarat. Jadi ada syaratnya apa namanya? Zakiyah bayar ke Keisha kan. Kalau yang ini Intan yang mau nanggung. Artinya diambil alih sama Intan hutangnya. Nah, ini biasanya terjadi di persaudaraan, kakak adik, om, biasanya kalau ada yang kaya-kaya gitu kan ya. Kemudian ada kerabatnya yang punya hutang, aku yang tanggung gitu. Tapi tidak minta diganti, itu namanya hiwalah mutlakoh ya, mutlak, tidak minta bayaran. Artinya hutangnya yang diambil alih sama penanggung, pihak ketiga, muhal alaih namanya. Ya, nah itu anak-anak dua jenis dari hiwalah. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, mengerti semuanya ya. Dan ini hukumnya mubah. Ya, mubah Burumsil, mubah. Ada yang dapat pahala nggak di sini? Oh ada, ya ada. Burumzil yang dihutangin pertama dapat pahala. Seperti misalnya kalau hutangnya 1 juta seperti bersodakoh 500.000. Keisha yang menghutangi Burumzil supaya nanti apa namanya siapa namanya Zakiyah yang bayar ke Keisha nanti itu juga dapat pahala. Seperti bersodakoh 500.000 juga karena menanggung hutang 1 juta. Ya, ada yang bertanya, apalagi yang mutlakoh tadi, yang menanggung hutangnya. Ya, nah ini anak-anak banyak terjadi kalau yang mutlakoh itu biasanya kalau ada salah satu yang meninggal dunia gitu kan ya, yang siapa namanya almarhumnya punya hutang, kata kakaknya misalnya kakaknya kaya bilang siapa saja yang punya hutang, yang pernah dihutangi sama almarhum saya yang bayarin. Nah, ini namanya hiwalah mutlakoh ya, ditanggung dan dia tidak minta dibayar. Ada yang mau bertanya? Nah, itu anak cuman hiwalah. Nah, ada yang mau bertanya? Ayo, siapa tadi? Saya Bu mau bertanya. Oke, Naila dinyalain ininya biar nanti kamu tampil. Ya. Oke, yuk. Saya bertanya Bu, kan kalau misalnya hiwalah yang muqayyadah itu kan yaitu harus ada tanda tangan dari ketiga pihak tersebut kan. Kalau misalnya mutlakoh itu juga harus tanda tangan juga. Iya, mutlako boleh. Tiga-tiganya supaya apa? Supaya tidak terjadi penagihan kembali kan ya, karena sudah ditanggung. Misalnya Zakia sudah mau ditanggung sama Intan. Intan sudah bayar ke Burumzil. Nanti Burumzil bilang, Zakia bayar. Lah, bukannya sudah dibayar sama Intan. Kalau tidak ada surat itu, nanti Ibu bisa, kamu belum bayar Zakia kan? Yang ada di Ibu surat yang pertama kan? Nih, Ibu kasih contoh. Ya, Zakia punya hutang ke Burumzil, dicatat kan? Ada surat hutangnya kan? Nah, ketika akan ditanggung sama Intan, ya bahwa yang mau bayar adalah Intan, kalau tidak dibikinin surat, walaupun sama Intan sudah dibayar, kalau ya nauzubillahi min dzalik, kalau pihak yang jadi Burumzil ini agak-agak butuh duit dan tidak ngerti halal haram, nanti ibu bisa nuntut ke Zakia kamu belum bayar gitu kan ya.
ini suratnya, atau kalau misalnya sudah sampai ke cucu-cucunya, bisa jadi anaknya Burumzil nuntut ke anaknya Zakia. Padahal sudah ada yang nanggung, yaitu Intan, atau bahkan sudah dibayar sama Intan. Nah, ketika sudah ada surat kedua, kalau misalnya Ibu Zakia dan Intan sudah bikin surat, Ibu mau nagih pakai apa gitu kan ya? Ini antisipasi anak-anak kalau di antara yang berakad itu ada yang ya bagaimana lah, pokoknya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Naila ngerti? Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, nah sekarang anak-anak dari sisi akad itu ada namanya hiwalah yang hak, ada yang hiwalah dain. Ya, jadi ada pengalihan hak menagih hutang, ada pengalihan hak bukan hak, kewajiban membayar hutang. Ibu terangkan dulu yang kewajiban hak ya, hiwalah hak. Ya, misalnya Burumzil, tadi Ibu ganti jangan Zakia terus. Sekarang Nandita ya. Misalnya Nandita punya hutang ke Burumzil. Nandita punya hutang ke Burumzil. Janji mau bayar bulan Februari. Ya, udah ditulis nih mau bayar bulan Februari. Ternyata Nandita itu enggak bisa bayar. Nah, Nandita telepon Burumzil, besok kan saya jatuh tempo. Saya nggak bisa bayar. Oh, oke, Nandita nggak apa-apa. Terus ibu mikir, aduh, saya kayaknya ini deh, Nandita kalau kalau nggak bayar nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya bayar, nanti saya mau kasihkan misalnya ke Fani. Nah, misalnya ibu mau ngasih uang. Tadi hutangnya 1 juta ya contohnya ya. Ibu mau ngasih hutang ke Fani. Mau ngasih duit ke Fani. Terus ibu bilang, Nandita, nanti kamu kalau mau bayar ke Fani ya. Soalnya ibu mau kasih duit ke Fani. Oke, Burumzil gitu kan ya. Itu namanya pengalihan hutang, pengalihan hak untuk menuntut bayaran hutang. Untuk menagih hutang. Berarti sekarang yang punya hak untuk menagih adalah Fani. Ya, Bu, berarti bagaimana? Ya, Ibu kasih tahu ke Fani. Fani, Nandita itu punya hutang ke Ibu 1 juta. Nah, Ibu mau kasih duit ke kamu 1 juta. Jadi nanti minta aja ya ke Nandita. Nanti kalau Nandita bayarnya ke kamu. Nah, itu namanya hiwalah hak. Ya, pengalihan hak untuk menagih hutang. Berarti yang berhak menagih sekarang adalah Fani. Burumzil sudah nggak ada. Ya, nah sekarang bagaimana kalau jenis kedua, yaitu hiwalah ad-dain. Hiwalah ad-dain itu pengalihan hutangnya, kewajiban membayarnya. Contoh misalnya siapa ya? Misalnya Artika. Ya, misalnya Artika. Artika punya hutang ke Burumzil. Ya, Artika punya hutang ke Burumzil 1 juta. Ini ceritanya gagal bayar. Telepon Burumzil, saya belum bisa bayar Burumzil gitu kan ya. Oh iya, gimana Artika gitu kan ya. Iya, tapi nggak apa-apa Burumzil, saya sudah telepon kakak saya. Nanti kakak saya yang mau bayar gitu kan ya. Oke gitu ya, nanti ketemuan. Berarti sekarang hutangnya Artika sudah ditanggung sama kakaknya Artika. Ini sama dengan yang tadi, tetapi ini tidak ada syaratnya seperti hiwalah mutlakoh ya. Ini ad-dain ini ya. Hiwalah ad-dain ini sama dengan contoh hiwalah mutlakoh yang tadi. Ya, berarti sekarang ya yang berkewajiban membayar hutang adalah kakaknya Artika. Itu namanya hiwalah ad-dain. Cara menghafalkannya begini anak-anak. Artinya hak menagih gitu kan ya. Hiwalah hak berarti pengalihan hak untuk menagih gitu. Hiwalah dain itu artinya hutang. Dainun itu artinya hutang. Al-wa'du dainun gitu kan, ingat-ingat. Janji adalah hutang. Kalau hiwalah dain berarti pengalihan kewajiban bayar hutang. Berarti yang dialihkan adalah kewajiban bayar hutangnya, dialihkan ke siapa gitu.
Nah, kalau mukoyat itu artinya bersyarat anak-anak. Seperti yang tadi, yang Ibu Zakia sama Keisha. Nah, kalau hiwalah yang mutlakoh seperti Ibu Zakia dan Intan. Kamu ingat-ingat aja itu. Jadi misalnya nanti kalau ada soalnya itu berbentuk cerita-cerita, ini termasuk hiwalah apa? Jangan bingung, ya. Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Maaf, Burung Zil. Ya. Kan tadi ada mukayat, mutlakoh, hak sama dain. Yang mukayat sama mutlakoh itu kan bersyarat. Syaratnya itu apa sih, Bu? Saya masih belum tahu bedanya. Ini anak-anak ada dua penggolongan ya. Jadi kalau dari sisi akad itu ada mutlakoh, ada mukoyat. Kalau dari sisi jenis itu ada hak dan adain. Ini dua kelompok yang berbeda, ya. Bisa jadi yang mutlakoh itu jenisnya adalah adain, ya, hiwalah adain. Nah, sekarang yang disebut bersyarat dan tidak bersyarat dulu. Ibu terangkan sekali lagi. Jadi anak-anak, yang disebut dengan mutlakoh itu bersyarat. Jadi bersyarat nanti, misalnya yang tadi ya, ibu tetapkan contohnya yang tadi ya, yang Zakiyah ngutang ke Burumzil, ya, nggak bisa bayar, ya. Kemudian Zakiyah gimana Zakiyah, ibu inian, ibu apa namanya, ibu butuh duit gitu kan ya, ibu mau ngutang ke Keisha ya, nanti kamu bayar ke Keisha, berarti ini kan ada syarat, ya. Ya, jadi pengalihan hutangnya ada syarat. Oke, Bu Rumzil, nanti saya inian, apa namanya, nanti saya bayarnya ke Keisha. Ini syarat namanya, ya. Seandainya siapa ini tidak menyetujui, ini tidak bisa terjadi. Misalnya Zakia, enggak Bu Rumzil, jangan ke Keisha, nggak bisa terjadi pengalihan hutang. Nah, ini namanya syarat, ya. Ya, ada syaratnya. Bersyarat, ibu bisa mengalihkan hutang ke Keisha gara-gara nanti Zakia yang harus bayar ke Keisha. Oke? Nah, atau begini anak, dari awal misalnya begini nih, contohnya mutlakoh lagi, yang dari awal sudah ada penanggungnya. Misalnya ibu kasih contoh yang lain. Misalnya Amiratur, ya. Amiratur ngutang ke Burumzil 100 juta. Amiratur, kamu buat apa 100 juta? Aduh, perlu Burumzil gitu kan ya. Terus kamu kapan bayarnya? Ya insya Allah bulan depan Burumzil gitu ya. Kalaupun enggak ada Burumzil, saya bulan depan, saya itu akan ditanggung hutangnya oleh Alina misalnya. Jadi Amiratur seandainya gagal bayar akan ditanggung oleh Alina. Ya, ini bersyarat. Ibu kasih hutang 100 juta ke Amiratur karena ada penjaminnya. Berarti ketika membuat surat perjanjian itu ada 3 orang. Ya, yang inian, Burumzil, Amiratur dan Alina. Misalnya Amiratur bilang, bukan Amiratur, di surat hutangnya gitu. Pihak pertama nama Amiratur, nomor ini berhutang kepada pihak kedua nama Burumzil ini sebesar 100 juta. Akan dibayar bulan Februari. Seandainya gagal bayar, maka terjadi pengalihan hutang kepada siapa? Kepada Alina. Alamatnya di mana ini. Nah, itu termasuk yang mukoyat juga. Itu kalau hiwalah itu sejak awal berarti ada penjamin, itu termasuk hiwalah mukoyat. Kalau Amiratur tidak bayar, ibu tinggal tagih ke Alina. Itu contoh. Nah, kalau yang tadi, yang ibu Keisha sama Zakia itu terjadi di tengah jalan, ya. Ketika gagal bayar Zakia baru dialihkan ke Keisha. Ibu ngutang ke Keisha, nanti Zakia yang bayar ke Keisha. Itu bersyarat namanya. Nah, kalau yang tidak bersyarat, yang mutlak, itu tidak ada apa-apanya. Ibu langsung bilang, misalnya nih, ibu kasih contoh yang baru. Siapa yang? Rasya, ya. Rasya ngutang ke Burumzil.
Nah, 50 juta. 50 juta. Rasya, kamu buat apaan? Ya pokoknya perlu Bu, disebutin keperluannya benar ya, bukan untuk hal-hal yang maksiat. Ibu kasih kan? Nah, ibu kasih terus bikin surat perjanjian. Itu akan dibayar bulan Juli biasanya. Misalnya yang mau bayar bulan Juli. Nah, begitu Juli tidak bisa bayar, ternyata Rasya ini sudah membawa garnis ke rumah Bu Rumzil misalnya, tapi sebelumnya Rasa sudah rembukan sama garnis. Misalnya bilang begini, garnis, aku punya hutang ke Bu Rumzil 50 juta, janjinya mau bayar besok, aku belum ada duit. Kamu ada duit gak? Gitu kan ya. Emang berapa gue tanya? 50 juta. Ah, kecil. Aku aja yang tanggung. Kamu gak usah bayar, biar aku yang inian. Ini nanti terjadinya namanya hiwalah mutlak. Langsung garnis, aku Bu Rumzil yang tanggung hutangnya Rasya bisa bayar besok. Dan Rasa tidak usah bayar ke aku. Ini contoh dari hiwalah mutlakoh. Ya, terjadi pengambilan tidak pakai syarat-syarat, tidak pakai syarat misalnya garnis bilang, tapi Rasa kamu misalnya TV-nya kasih ke aku, tapi nanti motornya, tapi nanti ini nggak ada begitu-begitunya, nggak ada syarat-syaratnya. Langsung ditanggung sama garnis. Langsung garnis yang bayarin. Nah, itu namanya hiwalah mutlako. Paham, Keisha? Terima kasih. Ya, nah yang hiwalah mutlako ini muhal alainya itu yang gede pahalanya, nah, yang paling gede pahalanya yang itu karena dia menanggung dan tidak ada syaratnya, tidak pakai tidak pakai bayar lagi. Ya. Mudah-mudahan kalau ada yang terpaksa berhutang ketemu dengan orang baik yang hiwalanya mutlakoh ya. Iya. Ya. Tapi biasanya anak-anak Allah itu memudahkan orang yang ketika berhutang itu ingin membayar. Jadi tidak ada niat untuk zalim dia. Saya kalau ada uang, insya Allah langsung bayar. Nah, itu dimudahkan sama Allah. Orang-orang yang seperti itu biasanya ketemu dengan orang-orang baik yang hiwalanya mutlakoh. Dan itu banyak terjadi, anak, banyak terjadi. Misalnya ada orang yang kasihan itu ngerti agama, aduh kasihan. Dia kalau punya hutang, dia seandainya terjadi apa-apa, ininya begini. Ya. Kan kamu sudah tahu bahaya orang-orang yang tidak membayar hutang kan ya. Misalnya orang-orang yang mengerti itu dia banyak banyak menanggung hutang orang lain, mau dibayar gitu. Nah, Bu, bisa nggak kalau misalnya tidak orang per orang, misalnya sebuah lembaga, ada lembaga amil zakat misalnya ya, lembaga amil zakat. Nah, di antara penerima zakat itu zakat mal ini ya, ceritanya bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan berupa bahan makanan pokok. Boleh nggak Bu hiwalahnya terjadi dengan lembaga amil zakat? Boleh-boleh aja. Jadi kalau misalnya ada lembaga amil zakat, ada prioritas untuk orang yang ghorim namanya, ya orang yang banyak hutangnya dan tidak mampu bayar, itu boleh dialihkan ke lembaga amil zakat tersebut. Ya, dan itu contoh dari hiwalah apa coba kalau amil zakat yang membayar amil zakat berarti hiwalah apa? Muqayyad apa mutlaqah? Mutlaqah. Kan nggak ada orang bayar ke lembaga amil zakat. Emang itu dikeluarkan buat bayar hutangnya orang yang banyak hutangnya kan? Yang nggak bisa bayar. Oke? Fahim tuh? Ya udah. Ngerti? Ada yang mau bertanya? Oke. Anak-anak. Oke, Nandita. Jadi kalau mau ke amil zakat berarti harus ada suratnya ya Bu, biar lebih bisa Iya, lembaga amil zakat yang bagus itu anak-anak itu mengeluarkan sesuai keperluan ya. Misalnya dia ada di sekitar mana gitu kan ya. Nah, kamu masih hafal kan surat At-Taubah itu yang amil zakat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin itu kan urut-urutannya kan. Nah, ketika fakir, miskin itu sudah, kemudian tidak ada mu'allaf di situ, tidak ada. Nah, terakhir kan ghorim kan, yang banyak hutangnya kan. Nah, ketika ada seseorang ngeluh tanpa kertas,
Pak saya Pak kalau bisa dikasih zakat agak banyakan. Kenapa gitu ya? Saya banyak hutangnya. Hutangnya ke siapa? Kalau nggak ada kertasnya, lembaga amil zakat juga, aduh, jangan-jangan dia inian gitu kan ya. Tapi kalau ada kertasnya, ini Pak saya hutang ke A, ke B, ke C, ke D, dan ini sudah jatuh tempo. Ini yang kemarin, ini ke kalau amil zakatnya ngerti, langsung bayar, tutup semuanya. Kalau ada duitnya ya. Tapi lembaga amil zakat itu harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Mengerti Nandita? Mau nanya lagi Bu, tapi Bu. Oke, boleh. Ya, ini yang hiwalah hak ya Bu. Kan tadi kan di contohnya Bu Romzil mau ngasih uang ke Fani. Tapi siapa tadi ya? Siapa tadi? Pokoknya ya, yang hutang. Emang boleh ya Bu ngasih uang sedangkan uangnya belum Ibu pegang? Boleh. Boleh-boleh aja, Fani. Ibu ngasih uang ke kamu, tapi uangnya nggak ada, masih dihutang sama Nandita gitu kan ya. Nanti kalau Nandita mau bayarnya ke kamu aja. Kalau nggak, kamu yang nagih ke Nandita, bilang aja hutang kamu ke Bu Rumzil itu udah dikasihkan ke aku. Udah ada hiwalah hak. Berarti aku yang berhak menagih ke kamu Nandita gitu kan ya. Itu boleh. Oke. Ini terjadi misalnya di kekerabatan. Misalnya nih, contoh, ibu punya ponakan, ya. Ibu punya ponakan. Ponakannya Bu Rumzil itu kuliah. Harus bayaran apa tuh SPP misalnya. Kalau kuliah kan tiap 6 bulan bayar berapa juta gitu kan ya. Nah, kebetulan dia orang tuanya, saudaranya Bu Rumzil belum ada duit. Nah, ada piutang Bu Rumzil misalnya ke siapa ya? Ke Fathia. Fathia punya hutang ke Bu Rumzil. Misalnya SPP-nya 10 juta, ya kan? Fathia punya hutang 15 juta ke Bu Rumzil. Ya. Nah, ponakannya Bu Rumzil harus bayar. Aduh, bagaimana ya? Duitnya Bu Rumzil itu lagi dihutang sama Fathia 15 juta. Tuh kan ya. Coba deh kamu ke rumahnya Fathia. Bilang, kalau ada 10 juta saya buat bayar SPP saya, mau diminta duluan. Nah, ini termasuk hiwalah hak. Ponakannya Bu Rumzil yang ibu kasih hak untuk menagih. Oke? Bu, berarti bagaimana? Kalau Fathia benar-benar ada duit, dibayar 10 juta, berarti nanti ke Bu Rumzil tinggal 5 jutanya. Bikin surat bahwa 10 juta sudah terjadi pengalihan hak atau hiwalah hak kepada ponakannya Bu Rumzil. Berarti sekarang sisanya adalah 5 juta. Tanda tangan tuh yang menerima duit. Misalnya Bu Rumzil ada di Jakarta, Fathia ada di mana gitu, di Bogor yang tidak bisa ketemu, ya. Maka ponakannya Bu Rumzil ketika pergi ke rumahnya Fathia, bikin surat. Dia yang tanda tangan bahwa dia sudah menerima uang 10 juta. Dan sisa hutang ke Bu Rumzil berarti sudah tinggal 5 juta. Oke? Itu namanya hiwalah hak. Mengerti? Iya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya anak-anak. Intinya anak-anak, setiap transaksi hutang piutang harus ditulis. Ya, harus ada komunikasi juga. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada tuntutan-tuntutan. Ya, kalau perusahaan-perusahaan itu anak-anak, ya, misalnya dia ngutang ke bank, ya, ibu dak nyuruh kamu hutang ke bank. Ini contoh aja yang terjadi di dunia nyata. Ngutang ke bank, dia yang dijadikan jaminan misalnya punyanya ayahnya, iya kan? Kadang-kadang seperti itu kan, misalnya ada anak, dia mau buka usaha ngutang, yang dijadikan jaminan itu rumahnya ayahnya. Berarti kan ketika akan ditagih seandainya gagal bayar, itu kan yang sertifikat punya ayahnya yang akan, rumah punya ayahnya yang akan dijual. Di situ kan ada hiwalah, berarti dari anak ke orang tua yang harus bayar orang tuanya. Nah, itu banyak terjadi dan itu semua harus pakai surat supaya tidak terjadi pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya anak-anak, ini bab terakhir di bab court ya, di bab
hutang piutang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berhutang. Ya, ingat kata Bu Rumzil, hutang jangan pernah dicoba-coba walaupun hanya sedikit. Karena ingat, berhutang sama dengan membuka pintu gerbang maksiat. Bukan maksiat bagaimana ya? Maksudnya pelanggaran-pelanggaran ada banyak ketika kita itu berhutang. Kata Nabi sama dengan membuka pintu gerbangnya. Itu lewat hutang dulu. Nah, berarti kita harus mempunyai lifestyle yang sederhana seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena kalau membelinya sesuai dengan keinginan, nah itu banyak yang lebih besar pasak daripada tiang akhirnya. Kalau udah gede, udah pegang duit sendiri, itu dia akan kesulitan memanage keuangan keluarganya. Jadi dari seperti kamu-kamu ini, itu yang harus, pokoknya saya harus qanaah. Kalau sudah qanaah, nanti kamu akan ada sifat syukurnya ke Allah. Kalau yang dikasih Allah itu kamu cukupkan, kamu akan timbul rasa syukur. Ya, itu pesan Bu Rumzil. Sekarang Ibu mau tanya dulu, kamu doa yang Ibu suruh hafalkan dibaca apa kagak? Doa mohon dijauhkan dari hutang, nggak dibaca? Kan Ibu udah bilang, itu sama Nabi aja anak-anak, 2 kali sehari. Ibu sarankan kamu beli Al-Maksurat deh. Al-Maksurat itu doa pilihan yang sudah dipilihin yang dikit-dikit, yang kecil aja. Di situ ada doa mohon dijauhkan dari hutang. Dari pagi sama petang dibaca. Ya, paling enggak itu minimal. Kalau enggak ada, nanti difotokopiin. Dulu kelas 9 itu Ibu fotokopiin buku kecil. Itu sebenarnya buku untuk anak SD ya, untuk anak SD untuk dibiasakan ya. Itu buat pagi dan petang, ada artinya. Kalau dulu fotokopi itu habisnya 6.000 karena nggak tahu deh, pokoknya hitungannya 6.000 kalau dulu. Nah, kalau ada kesempatan kamu, tapi kalau enggak ya kamu tinggal download di HP-nya itu, doa pagi petang itu ada. Doa mohon dijauhkan dari hutang. Dari sekarang anak berdoanya. Supaya apa? Supaya gedenya itu sudah jauh beneran. Ya, tidak ada yang bisa menggoda kamu untuk berhutang. Ya. Oke, ya sekali lagi Ibu minta supaya ilmu yang kita pelajari itu tidak seperti yang kamu sudah tahu kan ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu, nih kamu sekarang diajarin sama Bu Rumzil, suruh ngafalin. Bila amalin, kalau nggak diamalkan, kasyajari seperti pohon, bila samarin. Yang nggak ada buahnya. Artinya apa? Nggak ada gunanya. Ya, kamu just know aja, hanya tahu doang. Oke? Khususnya yang laki-laki nih, yang mau jadi kepala keluarga, itu harus dibaca. Supaya kalau kamu itu punya istri, misalnya istrinya agak-agak ini, tas mau beli ini, kamunya kuat gitu kan ya, saya tidak mau ngutang pokoknya dek gitu kan ya, karena kamunya dari sekarang sudah kuat. Nah, oke, mengerti? Ya, kalau sudah anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, nanti tampil dulu wajahnya. Ibu mau foto karena ada laporan yang berupa foto. Kalau ini sudah Ibu coba laporan yang berupa rekaman, tapi ini kemungkinan banyak yang tidak tampil wajahnya. Ya, Ibu akhiri sampai di sini dulu, tapi jangan live ya, seperti biasanya ya. Ibu akhiri, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang siap duluan. Yang paling siap duluan. Ya, ngadep ke depan. Naila kurang ke bawah, Naila. Oke. Ya, senyum ya. 1, Fahir, kamu belum. Kak Fahir, kamu Fahir, kurang ini kepalanya kurang begitu kelihatan. Oke. Is Jordan habis mandi. Ya, 1, 2, 3. Ya, yang namanya Ibu sebutin, jangan live dulu sebelum Ibu bilang boleh live. Irfandi, Naila, Audrey, Fahir, Zakiyah, Nandita, Rasya, Intan,
Nandi, Fathia, Juleta, Nabahan, Keisha, Alia, Jordan, Syifa, boleh left. Oke, sekarang ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya. Yuk, sekarang kloter kedua. Kloter kedua. Oke. Yuk. Yuk, siap-siap ya. 1, 2, 3. Tunggu dulu ya, jangan live sebelum Ibu bilang. Fani, Adi, Artika, Dimas, Daryl, Kairani, Dharma, Akbar, Fabrian, Alina, Mustika, Aliarani, Amiratur, Samaridan, boleh live. Ibu. Ya sama-sama. Ya sama-sama, Nana. Yuk. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Ya sama-sama, Nana. Yuk, sekarang kloter terakhir. Kloter terakhir. Ya. Siap-siap ya. Masya Allah, rambutnya Masya Allah. Kamu kalau ketahuan Pak Romulan ya, Bu. Ayo, yuk, nggak apa-apa, yuk. 1, loh, kenapa ini? Ayo, nggak apa-apa, nggak. Ini buat Ibu, selama tidak ada yang ini, nggak inian. Ayo. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Udah boleh live semuanya berarti. Ya, makasih ya anak ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.